Halo pendengar, selamat jumpa kembali dalam acara Belajar Bahasa Jepang. Program yang khusus ditujukan untuk mereka yang ingin belajar bahasa Jepang dan ingin mengetahui budaya Jepang. Saya Lilis Ariwati akan mendampingi Anda bersama-sama dengan Saya Rani Hafid. pemeran utama dalam belajar bahasa Jepang ini adalah Kwong dari Vietnam yang bekerja di sebuah perusahaan elektronik. Kita akan belajar bersamanya dalam berbagai situasi, baik secara pribadi maupun dalam dunia bisnis. Lalu jangan lupa juga ada pojok Jotatsu no Kotsu, di mana kita dapat mempelajari budaya Jepang lebih dalam lagi. Lilis, dalam pelajaran lalu kita telah mempelajari cara memperkenalkan diri. Nah, kali ini apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar beberapa ungkapan untuk bertanya dan menyebutkan nama-nama benda yang ditunjuk. Ungkapan dasarnya adalah "Sore wa nan desu ka?" Apa itu? それは何ですか? Sore adalah kata tunjuk yang berarti itu. Wa adalah partikel yang menunjukkan pokok kalimat. Sementara nan desu ka adalah kalimat tanya yang berarti apa? Apabila nani diikuti kata des, maka ia dibaca menjadi nan. Untuk menunjukkan pertanyaan, tambahkan ka di ujung kalimat dengan intonasi yang meninggi. Jadi kalimatnya nan desu ka, betul? Betul. Baiklah pendengar, setelah kita tahu ungkapan dasarnya, kini mari kita dengarkan percakapan hari ini. Dalam pelajaran lalu, Kwon mengucapkan salam kepada rekan-rekan kerjanya di hari pertama. Lalu Ibu Yamada, yang adalah rekan sekerjanya, membawanya berkeliling mengunjungi semua yang ada di kantor tersebut. Nah, kali ini Ibu Yamada menyerahkan sesuatu yang sangat penting dalam pekerjaan. Apa ya? Nah, silakan dengarkan dulu percakapan dalam pelajaran kedua ini. Kwon-san, これがあなたの名刺です。ありがとうございます。それは何ですか? これは社員証です。 Nah, bagaimana pendengar? Apakah Anda dapat menangkap ungkapan dasarnya? Kini, mari kita bahas percakapan tersebut secara lebih detail. Kwon-san, Kwong adalah nama pemeran utama. Akhiran sang merupakan kata santun yang ditempatkan di ujung nama orang. Di Jepang, biasanya orang memanggil dengan nama marganya, jadi bukan nama depannya. Meskipun ada juga antara teman-teman seumur yang memanggil nama depan saja. Jadi, jangan lupa ya, tambahkanlah sang di ujung nama marga atau nama depan. Untuk anak-anak dapat dipergunakan chang, atau kalau anak laki-laki dapat juga ditambahkan kun saja. これがあなたの名刺です。 Artinya, ini kartu nama Anda. Dalam bahasa Jepang, kata tunjuk tunggal atau majemuk sama saja. Kore artinya ini. Ga adalah partikel seperti wa yang tempatnya adalah setelah pokok kalimat. Anata artinya kamu atau Anda. Sedangkan no adalah kata sambung antara kata benda dengan kata benda lainnya. Meisi artinya kartu nama. Jadi, anata no meisi artinya kartu nama Anda. Partikel no ini akan sering kita dengar. Arti dasarnya adalah kepunyaan, walaupun arti ini bisa berubah tergantung dari situasinya. Tadi disebutkan partikel wa dan ga yang ditempatkan setelah pokok kalimat. Apa bedanya kedua partikel itu? Ya, meskipun keduanya ditempatkan di belakang pokok kalimat, tetapi penggunaannya berbeda tergantung penekanannya. Partikel ga dipakai ketika terjadi sesuatu di depan mata kita atau ketika menemukan sesuatu. Sementara wa dipergunakan ketika kita sudah mengetahui kejadiannya. Oke, contohnya bagaimana? Kore wa hong desu. Kore ga hong desu. Kedua kalimat ini sama-sama berarti ini buku. Ketika kita dan lawan bicara kita tahu bahwa ini buku, maka dipakai partikel wa menjadi kore wa hong desu.
Tetapi ketika kita membawa buku dan pertama kalinya menunjukkan kepada orang lain, maka kita pakai partikel ga menjadi korega hong desu. Ah, begitu. Baiklah, kini kita dengarkan sekali lagi percakapannya. ありがとうございます。 Terima kasih. Antara teman kita bisa juga hanya mengucapkan arigato saja. それは何ですか? Apa itu? Ini kan ungkapan dasar hari ini ya. Iya, betul. Ngomong-ngomong, apakah masih ada kata tunjuk lainnya selain sore? Tentu saja ada, yaitu kore, yang artinya ini, yaitu menunjuk benda yang dekat dengan si pembicara. Sementara sole yang artinya itu, menunjukkan benda yang ada di dekat lawan bicara. Untuk menunjuk benda yang jauh dari kedua-duanya, dipakai kata ale. Nah, ini pasti waktunya untuk pojok kuis. Benar sekali. Nah, yang mana yang benar untuk kalimat apa ini? A ataukah B? A. これは何ですか? B. これは名詞ですか? Nah, kalau ini saya tahu. Jawabannya A. Betul sekali. Pada kalimat B, korewa meisi desu ka? Artinya, apakah ini kartu nama? Pendengar, kini mari kita kembali ke percakapannya. これは社員証です。 Ini kartu tanda pengenal Anda. Ya, tadi kita sudah belajar bahwa ungkapan korewa titik-titik des dipergunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan si pembicara. Shainsho artinya kartu identitas pegawai. Baiklah, kini kita masuki ke pojok berikutnya, yaitu kiat untuk maju atau jotatsu no kotsu. Kali ini kita akan bahas tentang kata tunjuk dan kata tanya yang dimulai dengan suku kata ko, so, a, do. Yang dimaksud dengan ko, so, a, do, kotoba adalah kata tunjuk kole, sole, ale, dan kata tanya dore, yang artinya yang mana. Kotoba sendiri artinya kata. Koso ado kotoba dipergunakan juga untuk menunjukkan tempat. Koko artinya di sini. Soko artinya di situ. Asoko artinya di sana. Dan doko artinya di mana. Koso ado kotoba ini sangat berguna karena kita bisa memakainya tanpa perlu lagi menyebutkan kalimatnya secara lengkap. Tetapi tentunya kita harus yakin terlebih dahulu bahwa lawan bicara kita mengerti apa yang kita maksud. Misalnya kadang terjadi juga kesalahpahaman antara suami istri. Sang suami mengatakan, tolong ambilkan itu, maksudnya koran. Sang istri malah membawakan kacamata. Ya, pendengar, sekian dulu untuk pojok jotatsu no kotsu. Kini mari kita latihan ungkapan dasar hari ini sekali lagi. Apa itu? それは何ですか? Ya, begitulah pendengar, ketika kita ingin menunjukkan suatu benda, pakailah ungkapan korewa titik-titik des. Sementara kalau kita ingin menanyakan suatu benda, pakailah ungkapan titik-titik wa nan desu ka? Bagaimana kalau kita dengarkan sekali lagi percakapan hari ini? クオンさん、これがあなたの名刺です。ありがとうございます。それは何ですか? これは社員証です。 Kini Kwon telah mempunyai kartu nama dan kartu identitas pegawai yang tentunya sangat diperlukan sebagai seorang anggota masyarakat yang bekerja. Dengan mencantumkan kartu identitas pegawai tersebut, ia kelihatan sebagai orang yang profesional. Nah, sampai berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Sayonara!